tata sudut Narayanu Adiyatyo Astia Kastit Om Siwa Tuam Dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram Apa-apa-sambawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Terkendala dana pengadaan alat, TPS 3R tidak beroperasi maksimal. Harga lahan dan properti meningkat akibat kenaikan PBB. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, meskipun banyak tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dibangun, tempat tersebut tidak beroperasi secara maksimal. Hal tersebut disebabkan banyak TPS 3R mengalami kendala operasional, terutama disebabkan keterbatasan dana untuk pengadaan alat. Kondisi ini menyebabkan beberapa TPS 3R mangkrak dan tidak bisa berfungsi optimal dalam mengelola sampah. Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R merupakan salah satu tempat pengolahan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah di skala desa atau komunitas. Namun dari banyaknya TPS 3R yang dibangun di masing-masing desa di Bali, sebagian besar tidak beroperasi secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan Made Wiratnyano selaku Operation Analyst dari Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau. Wiratnyano menyatakan setelah melakukan beberapa kali survei, banyak TPS 3R yang tidak beroperasi sesuai fungsinya akibat keterbatasan dana dalam pengadaan alat dan mesin, SDM, dan tanpa alur kerja atau SOP yang jelas. Selama ini yang ia temukan di lapangan, TPS 3R sekedar nama, namun proses Reduce, Reuse, Recycle tidak berjalan secara optimal. Setelah kita survei beberapa TPS 3R yang ada di Bali, nah rata-rata penyebabnya sih memang pertama pengadaan alat dan mesinnya. Nah, kemudian sudah alur prosesnya itu artinya gini, di sampah di Bali kan sama semua, ada lebih banyak organiknya. Jadi sebenarnya kalau sampahnya jenis sampahnya sama, otomatis penanganan juga sama. Yang membedakan adalah volume sampahnya. Misalnya berapa misalkan jumlah kakaknya, berapa ada hotel, restoran, berapa ada tempat wisata atau UMKM. Itu yang membedakan jumlah volume sampahnya. Yang jelas kalau SOP alur proses harusnya sama. Nah, samping itu ketika pengadaan alat itu yang tidak sama, itu pun hasilnya pun tidak sama jadinya. Misalkan pengadaan alatnya besar, sedangkan volume sampahnya kecil. Nah, mubazir dia alatnya. Begitu juga sebaliknya. Misalkan alat-alatnya kecil, sedangkan volume sampahnya besar. Itu yang menyebabkan overload. Jadi itu yang menjadikan permasalahannya di Bali. Nah, jadi ketika TPS 3 sekarang TPA Subung ditutup, nah sekarang ini yang kita harus gerakkan. Ini yang harus kita optimalkan TPS 3R. Bukan berarti TPS 3R itu mangkrak, bukan. Misalnya artinya apa? Belum sesuai dengan alur proses yang ada, sesuai dengan 3R-nya. Karena kebanyakan TPS 3R itu hanya sebatas nama saja. TPS 3R, tapi 3R-nya tidak berjalan. Apa itu 3R-nya itu? Nah, seharusnya TPS 3R yang harus ada di sanalah yang 3R-nya prosesnya itu. Reduce, Reuse, dan Recycle. Wiratnyano menambahkan sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun 2019, sudah jelas tertuang untuk pengadaan alat dan mesin dananya dapat diperoleh dari sinergi antara LPD, BUMDes, hingga penggunaan dana desa, sehingga tidak mengandalkan dana dari provinsi maupun pusat. Bila perlu, keberadaan TPS 3R di masing-masing desa dapat menjadi unit usaha, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sukma, Bali TV. Penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suwung menimbulkan tantangan serius dalam penanganan sampah di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya solusi inovatif yang lebih efektif, salah satunya melalui penerapan tebe modern dan partisipasi masyarakat. Selama bertahun-tahun TPA Suwung menjadi tumpuan utama pembuangan sampah. Namun kapasitas yang sudah melebihi batas membuat keberlanjutan sistem tersebut tidak lagi memungkinkan. Penutupan ini sempat memunculkan gejolak, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pengelolaan sampah. Tebe modern hadir sebagai jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada TPA. Tokoh masyarakat An Agung Ngurah Gede Widiade mengatakan, dengan pendekatan desentralisasi, sampah diolah langsung di tingkat desa adat maupun kelurahan, sehingga volume sampah yang menumpuk di TPA dapat ditekan secara signifikan. Model ini juga mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik sejak dari sumber, sehingga pengolahan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diperkuat dengan regulasi daerah dan dukungan infrastruktur berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam pengelolaan tebe modern. Kita harapkan masyarakat menyadari bahwa kebutuhan kebersihan itu adalah untuk kita semua. Nah, tapi pemerintah memang harus tidak boleh diam. Ada rencana dan sudah ditutup pembuangan sampah TPA di hilirnya yang ada di Serangan. Itu menimbulkan gejolak reaksi masyarakat, terutama pekerja-pekerja teman-teman kita yang bekerja di
sampah itu. Soal sampah ini kan soal yang tidak baru hari ini sudah terjadi. Ya mungkin 15 tahun yang lalu TPA di Suwung itu sudah over capacity begitu. Ini yang nomor 1 sekarang. Semua orang bersiap-siap untuk mendirikan tebo, masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan saya pun ditawarkan oleh Pak Lurah di Puri akan dibangun tebo modern begitu. Ya tentu saya sebagai warga untuk pengolahan sampah organik ya itu. Ya tentu saya sebagai warga ya melihat kondisinya ya ingin membantu pemerintah juga gitu terkait dengan beban beban kapasitas sampah yang ditanggung. Meski masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal tenaga kerja dan pendanaan operasional, penerapan tebo modern dinilai lebih realistis dibandingkan mengandalkan TPA besar yang rentan dijejali sampah. Dengan dukungan regulasi, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern, tebo modern diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Bali. Yana, Bali TV. Bebot itulah nama dari robot pembersih pantai saat ini. Robot ini efektif digunakan untuk mengumpulkan sampah kecil yang sulit dibersihkan dengan tenaga manual. Robot bertenaga listrik dengan dilengkapi panel surya dijamin ramah lingkungan. Dengan remote control, Bebot ini dapat dioperasikan dari jarak 150 meter. Dan berikut laporannya untuk Anda. Peluncuran Bebot, robot pembersih pantai secara resmi oleh Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipto, didampingi Iwayan Asramo, Direktur PT Pantai Semeru Nusantara, menaungi Fins Beach Club berlangsung di areal Pantai Brawo. Bebot, mesin pembersih pantai dioperasi oleh Fins bertenaga listrik, dioperasikan jarak jauh dengan remote control, didukung penggunaan solar panel mampu membersihkan sampah-sampah residu ukuran kecil di pasir hingga kedalaman 10 cm. Selain meluncurkan robot pembersih pantai, Fins Beach Club berkomitmen tanggung jawab terhadap lingkungan, mengolah sampah dengan berbasis sumber, membuat pengolahan pemilahan sampah anorganik. Direktur PT Pantai Semeru Nusantara, Iwayan Asramo mengatakan, adanya robot ini pihaknya membersihkan pantai tidak hanya di areal Fins, melainkan seluruh pantai Brawo Tibu Benang. Mendukung pemerintah menangani sampah, Fins setiap hari menghasilkan 5 ton sampah dan sudah memiliki tempat pengolahan pemilahan sampah anorganik. Bagaimana launching Bebot ya, mesin alat pembersih pantai yang kami luncurkan untuk ke depan dapat membantu membersihkan pantai bukan hanya di depan Fins saja, tetapi di pantai-pantai yang lain juga sekitar Tibu Benang, mengurangi polusi karena Bebot yang kita pakai adalah menggunakan baterai. Jadi itu tidak ada polusi. Itu alasan kami untuk menggunakan alat tersebut. Kemudian yang kedua, tempat pemilahan sampah kami, di mana kami dalam rangka mendukung program pemerintah yang sekarang sedang digalakkan, digaungkan, bagaimana kami memilah sampah. Seperti yang Bapak-Bapak Ibu tadi saksikan bahwa setiap hari sampah kami 5 ton. Kemudian kami pilah di tempat pemilahan sehingga nanti yang TPA akan menjadi 5% yang bisa dibuang dari sampah-sampah tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto mengapresiasi dari manajemen Fins menyediakan robot pembersih pantai dan pengolahan sampah, merupakan wujud penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber. Adanya Bebot ini pembersih pantai menjadi kajian dan referensi bagi Pemkab Badung menyediakan bagi desa adat di Badung yang memiliki pantai. Kalau kita lihat dari tadi, pastinya ini merupakan referensi yang kita lakukan kajian. Dalam kaitannya tadi sudah saya sampaikan, mungkin robot ini seperti Bebot ini, tapi kapasitasnya lebih besar dia, sehingga bisa kita berikan ke masing-masing desa adat yang ada wilayah pantainya. Mungkin ini akan kita sebagai kajian untuk Bebot. Peluncuran robot pembersih pantai merupakan rangkaian Fins Future Nation Day di Fins Beach Club untuk hari yang penuh inspirasi dan pengalaman mendalam.
di mana Fins akan berbagi perjalanan dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas, seperti melihat kerajinan dari pengolahan sampah, budaya pembuatan pipit dari janur. Winate, Bali TV. Harga lahan dan properti meningkat akibat kenaikan PBB. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Amco, cat kayu dan besi. Loh, bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB di sejumlah kabupaten kota di Bali berpengaruh terhadap harga lahan dan properti yang semakin meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD Real Estate Indonesia Ray Bali, Anak Agung Made Dharma Setiawan. Disebutkan bahwa harga lahan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terjadi peningkatan. Harga penjualan rumah komersil dan villa di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Kenaikan yang terjadi sekitar 5-10%. Dikatakan situasi ini sedikit berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat terhadap sektor properti. Meskipun terjadi kenaikan PBB, pihaknya berharap kepada pelaku usaha properti agar tetap memiliki peluang-peluang lain sehingga dalam menerapkan aturan kerja bisa memenuhi kebutuhan rumah tanpa membebani masyarakat. Tetapi daya beli dari masyarakat ada penurunan sedikit, tapi tidak banyak ya, sedikit ada penurunan. Kenaikan mungkin sekitar 5% ada begitu ya, lebih kurang ya 5% kira. 5% 10% lah kira-kira ada. Ya ini kan kebijakan pemerintah yang tidak mungkin kita tidak menuruti ya, kita harus ikut saja dengan kebijakan pemerintah. Semoga dengan adanya kebijakan dari pemerintah kita semua ini mempunyai peluang-peluang lain sehingga di dalam berbisnis bisa menerapkan suatu aturan-aturan atau cara-cara kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengadaan rumah subsidi, komersil atau villa, sehingga masyarakat juga tidak merasa terbebani, tidak merasa berat, tidak merasa harga rumah itu selalu naik. Pihaknya juga berharap agar kenaikan PBB ini tidak menjadi beban bagi pelaku usaha, khususnya para pengembang atau developer. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menciptakan terobosan baru sehingga pelaku usaha bisa mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semoga dengan adanya kenaikan PBB ini, kita ini sebagai pelaku bisnis, terus di developer, semoga punya peluang-peluang atau jalan-jalan, terobosan-terobosan, sehingga
harga, kenaikan PB tidaklah menjadi beban bagi kita sebagai usaha dengan mengambil sikap, kebijakan ataupun peluang-peluang yang ada sehingga semua sektor pebisnis akan bisa mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Andika, Bali TV. Dalam rangka merayakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara menggelar makan bergizi gratis dan coaching bersama TNI Angkatan Laut di sekolah setempat. Coaching bertemakan edukasi dasar penyelamatan kecelakaan air. Coaching bersama TNI Angkatan Laut dibawakan oleh Bintara Spotmar Sersan 1 Bunjari dari Lana Denpasar membawakan materi edukasi dasar penyelamatan kecelakaan air. Di hadapan siswa-siswi SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara, Sersan 1 Bunjari menyampaikan berbagai teknik penyelamatan di air. Menurut Sersan 1 Bunjari, teknik penyelamatan kecelakaan di air harus diketahui oleh siapapun, termasuk siswa sekolah, ketika menghadapi bahaya di kapal laut atau di pesawat. Dengan mengetahui dan memiliki teknik-teknik penyelamatan dasar, paling tidak kondisi bisa lebih tenang dan mengetahui langkah dan tindakan yang diambil untuk menyelamatkan diri dari bahaya sekaligus menyelamatkan orang lain. Karena hal itu sangat penting bagi personel yang bekerja di dalam dunia perhubungan. Mereka wajib memiliki satu keahlian teknik gimana cara menyelamatkan diri apabila terjadi bahaya yang terjadi di pesawat ataupun di kapal. Teknik bagaimana mereka berkumpul, mereka lompat ke air, mereka melaksanakan penyelamatan secara teknik dasar, baik teknik perorangan maupun teknik berkelompok. Sekretaris Yayasan Sosial Cakra Cemerlang Internasional Ida Ayu Agung Ekastuti mengatakan, makan bergizi gratis dan coaching bersama TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan dalam rangka merayakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut telah berlangsung sejak Selasa 19 Agustus 2025, mengundang pembicara dari 3 matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Bagi siswa SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara, coaching edukasi dasar penyelamatan kecelakaan air sangat penting. Meski sebagai siswa di dunia penerbangan, secara otomatis mereka harus paham bagaimana cara bersikap menanggulangi dan mengatasi kondisi ketika menghadapi bahaya kecelakaan di air. Sementara itu, untuk peserta makan bergizi gratis dan coaching edukasi dasar penyelamatan kecelakaan air, ini berasal dari siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dari berbagai jurusan. Program makan bergizi gratis, tapi kami tambahkan dengan edukasi dari masing-masing matra tentang kalau hari ini TNI Angkatan Laut menjelaskan tentang edukasi keselamatan dalam kecelakaan air. Itu sangat penting sekali buat kami karena anak-anak kami memang di dunia penerbangan, tapi otomatis mereka harus paham di kecelakaan air bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menanggulangi atau mengatasi keadaan-keadaan tersebut. Jadi pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali. Peserta hari ini dari kelas 10, 11, 12, anak-anak SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara yang aktif juga bertanya maupun belajar banyak dari edukasi hari ini yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut. Ya. Makan bergizi gratis dan coaching bersama TNI Angkatan Laut diakhiri dengan foto bersama. Yana, Bali TV. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi atau PPAP tingkat Provinsi Bali tahun 2025 pada Selasa 19 Agustus 2025. Seleksi ini akan dilaksanakan selama 3 hari, 19 sampai 21 Agustus 2025. Kegiatan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi bertujuan untuk memperkuat karakter pemuda Indonesia yang mandiri, unggul dan berdaya saing, sekaligus berjiwa kepeloporan, peduli dan memiliki kesukarelawanan sosial dengan semangat bergotong royong. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Bali. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Utu Bayu Putra Mahendra menyampaikan, seleksi ini diharapkan dapat menjaring pemuda Bali yang memiliki karakter yang bisa memberikan pemahaman tentang 5 dimensi indeks pembangunan kepemudaan.
Sejalan dengan visi Nangun Cakti Loka Bali, di mana salah satu program unggulan di bidang pemuda itu memberikan ruang yang di mana membentuk ekosistem pembangunan pengembangan potensi pemuda untuk generasi milenial, generasi Z. Untuk itu Distrik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi. Harapannya adalah kita dapat menjaring pemuda-pemuda Bali yang memiliki karakter, yang bisa memberikan pemahaman tentang 5 dimensi indeks pembangunan pemudaan. 5 indeks ini yang pertama terkait pendidikan, yang kedua kesehatan kesejahteraan, yang ketiga lapangan pekerjaan, yang keempat partisipasi dan kepemimpinan, dan yang terakhir terkait gender, yaitu diskriminasi. Harapannya nanti pemuda-pemuda yang terpilih ini menjadi duta pemuda-pemudi Bali yang akan ikut serta nantinya di tingkat nasional. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Purna Prakarya Muda Indonesia, PPMI Provinsi Bali. Menurut IGD Pande Eka Prayika, selaku Ketua PPMI Provinsi Bali, keterlibatan PPMI dalam seleksi pertukaran pemuda ini adalah memberikan pembinaan kepada peserta yang nantinya akan menjadi wakil Bali di tingkat nasional. Disebutkan bahwa sejumlah 3 pasangan peserta seleksi akan dikirim ke tingkat nasional. Jadi kami membina adik-adik yang ini yang akan nantinya mewakili Bali di tingkat nasional. Jadi pengalaman kami kita berikan terkait dengan apa yang sudah kita dapat selama ini di kabupaten yang kita tempatkan. Jadi kita sharing di sini dengan adik-adik supaya nantinya di tingkat nasional itu Bali itu tidak terlalu malu-maluin di kepemudaan. Jadi dia bisa bersaing di sana terkait dengan inteleknya dia, terkait dengan budayaan, dan 5 elemen yang sudah disampaikan tadi itu. Itu ada sekitar 3 pasang yang akan kita kirim ke tingkat nasional, 3 putri, 3 putra. Nanti dari tingkat nasional akan terpilih 1 pasang nanti. Kegiatan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2025 akan berlanjut ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. PPAP tahun 2025 ditandai dengan penyematan name tag kepada peserta seleksi. Seleksi pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2025. Sukses! Andika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Buddha Cembang Kelawu memuliakan Betara Sri Rambut Sedana. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak.
Pemirsa, Buddha Cemengklau atau Buddha Wage Klau merupakan hari suci umat Hindu yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Hari ini diyakini sebagai hari pemujaan terhadap Betara Rambut Sedana yang dianggap sebagai manifestasi Dewi Laksmi, pemberi kemakmuran dan kesejahteraan terutama dalam hal keuangan dan usaha. Sulinggih Ida Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana mengatakan Buddha Cemengklau merupakan hari untuk memuja Betara Rambut Sedana yang dipercaya sebagai Dewi pemberi kemakmuran dan kekayaan. Hari ini sering disebut sebagai hari otonan uang karena terkait erat dengan bidang keuangan dan usaha. Selain itu, masyarakat Hindu Bali meyakini pada Buddha Wage Klau tidak boleh melakukan transaksi uang yang bersifat konsumtif atau tidak menghasilkan, seperti membayar hutang atau menabung, karena dikhawatirkan uang tersebut tidak akan kembali. Di zaman dulu, leluhur orang tua kita malah melarang kita untuk belanja di tempat pada saat hari Betara Sri Sedana. Nah, kenapa pada hari Rebo itu? Karena kalau kita lihat kontennya, dari 7 hari itu ada dari Minggu sampai Sabtu. Hari Rebonya adalah dewanya padanya Dewa Wisnu di sana. Kalau Dewa Wisnu kita lihat dari konteks Trisakti itu Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu dalam wujud lura, pelebur lah dia. Nah, masing-masing dewa ini pencipta, pemelihara, dan pelebur, ada saktinya, ada dewinya gitu. Nah, khusus Betara Wisnu itu dewinya Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah kalau Wisnu itu disebut pemelihara, maka dewinya Dewi Sri adalah kemakmuran, kesejahteraan. Bagaimana kita memelihara diri kita kalau kita tidak makmur, kan itu ya. Nah, untuk itulah pada hari Rebo diperingati hari Buddha Cemengklau diperingati hari Sri Sedana, hari Sri Rambut Sedana. Nah, itu dibuat pratimanya dibuat dari uang kepeng ya, dan ada rambutnya juga dari rambut sedana. Itu menandakan kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita mengusahakan kita itu mendapatkan hasil, mendapatkan harta, mendapatkan uang dari usaha-usaha kita. Ida Resi mengingatkan dalam memperoleh harta harus didasarkan pada dharma dan kebijaksanaan sehingga dapat memberikan kebahagiaan bagi umat. Sukma Bali TV. Piodalan atau pecarayatnya rambut sedana memperingati hari pemujaan khusus kepada Betara Rambut Sedana, yaitu pada Buddha Wage Wuku Klau atau lebih dikenal Buddha Cemengklau yang jatuh 210 hari sekali. Pemujaan ini lebih banyak diperuntukkan untuk Betara Sri Sedana, Dewa Kekayaan, Kemakmuran, Kemurnian, dan Kedermawanan yang selalu dihubungkan dengan Dewi Laksmi. Dalam tradisi agama Hindu di Bali, Betara Rambut Sedana dipuja sebagai Dewi Kesejahteraan yang menganugerahkan harta kekayaan, emas perak atau sarwa mula, permata dan uang atau dana kepada manusia. Kegiatan peringatan Sri Sedana yang lazim disebut Rambut Sedana merupakan hari raya atau odalan bagi umat maupun nafkah yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Dilihat dari arti katanya yaitu Sri artinya beras dan Sedana artinya uang atau dengan kata lain bagian dari nafkah, maka perayaannya dilakukan di lingkungan rumah tangga dan juga pura di lingkungan desa adat. Setiap pasar di Bali juga mempunyai pelinggih atau pura Batari Melanting yang dihormati sebagai Dewi Perekonomian, dan setiap hari Buddha Cemengklau akan dilakukan peringatan untuk mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh yang ditujukan kepada Betara Rambut Sedana. Satu lagi hal yang unik, dipercaya bahwa pada hari Buddha Cemengklau masyarakat Bali tidak diperbolehkan menggunakan uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak kembali berupa wujud barang, misalnya pembayaran hutang atau menabung, karena dipercaya uang atau kekayaan tersebut nantinya tidak dapat kembali selamanya dan menghilang oleh sifat tamak, serakah kita sebagai manusia.
Di balik kepercayaan yang terkandung di dalamnya, makna dan tujuan filosofis dari pemujaan terhadap beliau dalam prabawonya sebagai ide betara rambut sedana adalah untuk memohon anugerah beliau dalam berbagai macam wujud dan bentuk kemakmuran untuk segala makhluk hidup ciptaannya. Aryu Ratmaja, Bali TV. Pemirsa, bertepatan pada upacara yatnya rambut sedana yang jatuh pada Wuku Klau, pedagang di Pasar Galiran Kelungkung terlihat mengaturkan banten di pelinggih kios dan di tempat penyimpanan uang dengan banten rambut sedana. Para pedagang berharap upacara rambut sedana ini memberikan vibrasi positif agar usaha yang dijalankan terus berkembang dan rezeki yang diterima semakin melimpah. Piodalan atau upacara yatnya rambut sedana adalah untuk memperingati hari pemujaan khusus kepada Batara rambut sedana, yaitu pada Buddha Wage atau Wuku Klau atau lebih dikenal Buddha Cemeng Klau yang jatuh setiap 210 hari sekali. Buddha Cemeng Klau ini merupakan hari perayaan yang cukup penting bagi umat Hindu khususnya di Bali. Tidak heran jika hari Buddha Cemeng Klau ini lebih banyak dirayakan oleh mereka yang membuka usaha perdagangan di Bali. Misalnya pedagang di pasar kelontong atau toko sembako, pemilik warung, bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan yang mengalirkan dana secara cepat dan menjalankan perusahaan tersebut. Di setiap tempat yang digunakan untuk menyimpan uang diberikan sesajen khusus untuk menghormati Dewi Laksmi, Batara sedana sebagai rasa terima kasih atas pemberiannya. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Ibu Sutini, pedagang bumbu dapur, khususnya cabai di Pasar Galiran Kelungkung ini. Sebagai wujud syukurnya, Ibu Sutini mengaturkan berbagai jenis banten, baik di pelinggih, di atas dagangan, serta di tempat penyimpanan uang dengan banten rambut sedana. Dirinya berharap di Hari Raya Buddha Wage Klau ini, rezekinya semakin melimpah dan usaha yang dijalankan terus berkembang. Kalau yang dibuat untuk di kios, ya persistek, ayunan peruan tumpang pitu, rambut sedana, kan kadang-kadang kan bantuan dalam namanya apa namanya kan modelan uang kayak sekarang kayak rambut melanting gitu rambut sedana ya kita bikin banten gitu. Ya, Ibu sebagai pedagang tapi harapannya Bu ada? Ya mudah-mudahan nasongkare biar dapat rezeki biar langgeng ya rambut sedananya terus datang gitu. Iya, segar. Iya, sukses Ibu. Seperti diketahui, makna dan tujuan filosofis pada upacara Buddha Cemeng Klau dari pemujaan terhadap beliau dalam prabawanya sebagai ide betara rambut sedana adalah untuk memohon anugerah kepada Sang Yang Widiwasa dalam berbagai macam wujud dan bentuk kemakmuran untuk segala makhluk hidup ciptaannya. Aryu Ratmaja, Bali TV. Bos besar pabrik narkoba tak tersentuh aparat. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah. Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Luget, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamlo. Burung darah instan.
Tante. Mie buruk dara, jandek sing kodak-kodak. Loh, wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langis saya nih jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya megena kasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, aparat kepolisian telah mengungkap pabrik narkoba di sebuah villa di Jalan Pemelisan Agung, Desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung yang dikendalikan oleh warga negara asing. Sejumlah pelaku berhasil ditangkap, sementara otak utama alias bos besarnya tak kunjung tersentuh sampai saat ini. Jaringan narkoba internasional ini terungkap setelah aparat kepolisian berhasil membongkarnya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar terungkap kisahnya berawal dari seorang pria bernama Roman asal Ukraina mengenal Oka di Ukraina. Dalam perkenalan itu, Oka yang dikenal menggunakan nama samaran Omnik menawarkan pekerjaan untuk membangun pabrik narkotika di Indonesia. Roman pun menerima tawaran tersebut dan berangkat ke Bali. Sesampainya di Bali, Roman berkenalan dengan Oleksiy Kolotov, putra dari Olena Kolotov, pemilik villa nomor 6 tersebut. Dalam pertemuan awal, Roman mengaku sebagai kontraktor. Ia menawarkan jasa menyelesaikan proyek pembangunan villa yang terbengkelai. Namun proyek tersebut tak kunjung rampung. Roman kemudian meminta untuk menyewa villa itu, hingga akhirnya disetujui Olena yang memilih pulang ke negaranya. Setelah mendapat akses penuh ke villa, Roman memanggil dua pekerja yang dikenalnya, yakni saudara kembar Ivan Volovod dan Mikita Volovod. Mereka direkrut untuk menyiapkan kebutuhan produksi narkotika sesuai instruksi Oka. Ia mengajarkan Ivan dan Mikita cara memproduksi narkotika via online. Produksi pun berjalan lancar di dalam villa tersebut. Namun aparat kepolisian mengendus aksi mereka dan berhasil melakukan penggerebekan awal Mei 2024. Dalam operasi itu, Ivan Volovod dan Mikita Volovod ditangkap.
Barang bukti narkotika serta peralatan produksi disita polisi. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Roman sendiri sempat meninggalkan Indonesia pada April 2024 menuju Thailand. Setelah buruan beberapa bulan, ia ditangkap pada 22 Desember 2024. Dari tangannya, polisi menyita laptop, telepon genggam, helm hingga pakaian. Kini Roman berstatus terdakwa dan menjalani proses hukum di Indonesia. Sementara itu, Oka selaku bos besar jaringan narkotika masuk daftar pencarian orang, DPO dan tak tersentuh. Jadi yang sekarang ini kita cari ini adalah bosnya, Oleh Kacuk. Belum ditahan sampai sekarang Oleh Kacuk. Jadi Oleksi dan Oleh Kacuk itu adalah dua orang yang berbeda. Perannya masing-masing, yang berperan terhadap narkotika adalah Oleh Kacuk. Nah sementara Oleksi ini adalah anak dari pemilik villa yang dibawa-bawa namanya karena hanya kemiripan. Raiswantara, Bali TV. Kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon di Bali, khususnya di Kota Denpasar dan sekitarnya, masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Meskipun pasokan di pangkalan resmi dilaporkan aman, kekosongan justru terjadi di tingkat pengecer, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut diduga dipicu oleh sejumlah faktor mulai dari tingginya serapan di beberapa wilayah, dugaan praktik pengoplosan hingga penimbunan oleh oknum pengecer. Situasi ini semakin diperparah dengan melonjaknya harga gas melon di tingkat pengecer yang jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Tim Pengawas Terpadu Satgas LPG 3 kg Provinsi Bali menggelar inspeksi mendadak di sejumlah pangkalan di Denpasar pada Selasa 19 Agustus 2025. Sidak tersebut bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus menjamin ketersediaan pasokan. Namun pengawasan berkelanjutan dinilai perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika muncul laporan kelangkaan. Tokoh masyarakat Iktut Ngurah Aryawan mengatakan, selama ini pola distribusi seringkali tidak sesuai regulasi, bahkan ditemukan praktik pangkalan mengambil langsung ke agen, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan. Di beberapa wilayah jumlah pangkalan yang terdata juga dipertanyakan keabsahannya, sehingga memunculkan dugaan adanya pangkalan siluman yang tidak beroperasi sesuai aturan. Kita pada intinya melihat dari konstruksi sebuah regulasi melalui dari Pertamina ke agen dan ke pangkalan itu yang sangat penting adalah kuncinya adalah pengawasan. Selama ini pengawasannya kurang melakukan pengawasan yang kontinu, jadinya sehingga di saat terjadi keluhan baru terjadi pengawasan. Makanya kuncinya ada di pengawasan. Kalau kita serius melakukan hal ini, betul-betul melakukan sebuah pengawasan yang real melalui agen ke pangkalan betul dikirim 50 dan betul menempatkan regulasinya di wilayah yang mereka tempati, jangan sampai keluar dari wilayah lain, terutama kabupaten lain. Saya yakin itu akan selesai urusannya, karena pangkalannya kita meragukan juga apakah ini betul real ya siluman. Nah ini perlu kita betul-betul cek. Mulai dari Pertamina ke agen lah yang ke pangkalan. Tapi selama ini kan yang kita sering jumpai adalah pangkalan ke agen. Ini aja sudah menyalahi sebuah aturan. Pemerintah bersama Pertamina, aparat kepolisian dan Satpol PP telah menyatakan komitmen untuk memperketat pengawasan. Langkah penegakan hukum juga didorong agar dilakukan lebih konsisten sehingga peredaran gas melon kembali sesuai aturan dan tidak lagi memberatkan masyarakat. Yana, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pungutan royalti minim sosialisasi. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, kebijakan pengenaan royalti musik bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang memutar lagu-lagu Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pengusaha. Kekhawatiran tersebut muncul karena pengenaan royalti tidak diimbangi dengan sosialisasi yang optimal. Lagu maupun musik mana yang dikenai royalti maupun yang tidak dikenai royalti dinilai masih rancu. Yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKM ini bertujuan memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta lagu dan musisi. Namun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran bagi pelaku usaha terkait mekanisme pelaksanaan dan dampaknya terhadap preferensi musik di tempat hiburan. Pengamat ekonomi sekaligus pelaku usaha Veraguna Bagus Oka mengatakan mekanisme pungutan royalti yang diatur oleh LMKN baik musik asing maupun musik lokal sudah dilindungi peraturan perundang-undangan yang jelas. Namun sosialisasi dan penjabaran teknisnya belum jelas. Mana lagu maupun musik yang kena royalti maupun yang tidak kena royalti dinilai masih rancu. Menurutnya para pengusaha terutama yang memiliki usaha komersial tidak masalah terkena biaya royalti asalkan harus jelas dan masuk akal. Ya, saya kira itu sudah di-statementkan. Sebetulnya sudah ada undang-undangnya, kan diatur oleh LKNN. LKNN ya kan secara pasti. Baik itu musik asing maupun musik lokal itu sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang jelas. Tinggal sosialisasi dan penjabarannya secara teknis itu harus betul-betul clear and clean sehingga
semua usaha yang terkait itu tidak serta-merta terkena sanksi. Sosialisasinya dulu yang jelas dan tegas. Apa manfaat dan keuntungan, terutama untuk usaha-usaha yang komersial itu saya kira memang ada kewajibannya lah, karena itu menunjang langsung usahanya. Tapi lagi-lagi harus ada sosialisasi dan pengaturan yang jelas dan transparan. Bagaimana dan apa ya rincian pengenaan royalti ini. Itu saja masalahnya. Ujung-ujung kena sanksi, apalagi yang pengusaha yang tidak tahu menahu, yang kurang mendapatkan informasi, tiba-tiba terkenakan sanksi 2 miliar dan seterusnya. Ini juga tidak patut. Harusnya ada sosialisasi yang demikian informatif dan jelas dan tegas kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengenaan undang-undang royalti. Untuk itu, Viraguna Bagus Oke mendorong LMKN agar melakukan sosialisasi menyeluruh dan memastikan pemungutan royalti berjalan transparan. Sukma, Bali TV. Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali membuat tanah adat semakin terancam keberadaannya. Untuk itu, tanah adat perlu dilindungi dan dipertahankan agar tidak tergerus perkembangan pariwisata. Bali yang merupakan tujuan wisata dunia tentu memiliki banyak tantangan. Salah satunya tanah adat yang mesti dipertahankan, karena warisan budaya Bali mesti dijaga dengan baik. Notaris Purnamawati menyatakan tanah adat di Bali penting untuk dipertahankan agar tidak tergerus perkembangan pariwisata. Banyak konflik-konflik yang ada di desa adat, yang mungkin di media massa malah banyak, dan juga terutama di desa saya juga kan, desa Pengasulan juga bersengketa tanah adat dengan masyarakat umum ya, mengatakan bahwa itu ada tanah pribadi bukan tanah desa adat. Masyarakat adat untuk menyelamatkan ya tanah adat. Ia juga menyampaikan banyak terdapat konflik dan sengketa tanah adat. Masyarakat adat diharapkan mampu menyelamatkan tanah adat masing-masing. Desa Aryani, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukaden Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.